Ya pemirsa, saat ini saya ingin mengajak Anda untuk bertemu dengan seorang atau sosok yang selama ini menjadi mata dan telinga Indonesia, representasi Indonesia untuk Gaza. Dia juga menjadi salah satu WNI yang berhasil dievakuasi dan selamat dari Gaza selama pertumpahan darah terjadi di sana. Banyak sekali tragedi dan juga drama yang memang harus dia alami selama perjalanan evakuasi dari Gaza hingga akhirnya tiba di Indonesia. Langsung saja kita akan bertemu dengan Abdillah Onim. Bang Abdillah Onim, Baik, apa kabar? Terima kasih. Terima kasih Bang untuk waktunya, dan ini pertama kali sejak pulang ke Indonesia pada minggu ini ya. Minggu ini baru 5 hari langsung bertemu dengan Metro TV. Terima kasih waktunya. Bagaimana kondisi keluarga? Alhamdulillah keluarga sehat walafiat, dan saya serta keluarga sampai dengan saat ini sebenarnya belum percaya bisa selamat dari pertempuran di Gaza dan bisa sampai ke Indonesia. Sampai sekarang ini belum percaya bisa tiba di Indonesia. Alhamdulillah ya, bisa lancar. Tapi kami juga mendengar bahwa perjalanan keluar dari Gaza sampai ke Indonesia itu tidak mudah. Iya, bahkan ditembaki mobilnya, benar, Bang. Boleh diceritakan? Perlu sampaikan bahwa keluar dari Gaza itu salah satu perjalanan yang bisa dikatakan mustahil, impossible. Tapi tentunya ini sudah menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa taala, karena proses evakuasi mandiri itu tidak hanya 3 hari pada saat 2 November enggak. Tapi pada tanggal 20 hari sebelumnya bulan Oktober itu saya sudah berusaha untuk keluar, tapi ternyata hujan bom. Bagaimana sih hujan? Itulah terjadi di sana, hujan bom, hujan rudal. Jadi saya tidak bisa keluar rumah, tetap berada di rumah. Hari kedua situasinya sama, tidak bisa. Hari ketiga tidak bisa. Sampai dengan tanggal 1 Oktober sudah mulai nekat untuk keluar dari rumah dalam rangka yuk kita coba-coba bisa nggak kita berada bisa menuju ke Gaza bagian tengah, karena saya tinggal di Gaza City, kota Gaza. Untuk menuju dari kota Gaza ke Gaza Selatan itu kita harus melewati sebuah wilayah di perairan, zona berbahaya, zona merah, zona kematian, karena di situ terjadi pembantaian dan pembunuhan. Jadi saya melewati pada saat evakuasi terakhir, saya sudah berkoordinasi dengan keluarga. Saya bilang keputusannya, karena saya menjadi leader untuk travel atau evakuasi, saya bilang ke anak-anak, ke istri saya, kita harus ambil keputusan 2. Berhasil menuju perbatasan Rafah atau surga, meninggal dunia. Itu keputusan yang luar biasa yang kata istri saya, kalau kita meninggal nanti di zona merah tersebut sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Bang Onim ini kan salah satu warga Indonesia yang selama belasan tahun mendedikasikan diri untuk akhirnya menetap di Gaza, begitu ya Bang? Ya. Dan sekarang memiliki keinginan untuk keluar dari Gaza, artinya ini situasinya sudah tidak normal lagi, karena kan peperangan dan juga ketegangan kan sudah pernah terjadi bertahun-tahun kan. Tapi kali ini apa yang mendorong Bang Onim, aku harus keluar Gaza? Jadi ini keputusan yang final. Peperangan sebelumnya 2022, 2014, 2018 itu masih bisa ditolerir. Saya masih bisa beraktivitas di luar. Tapi untuk peperangan kali ini tidak bisa bergerak, tidak bisa melangkah keluar rumah, ke jalan raya pun tidak bisa. Jadi memang cuma berada di dalam rumah dan hanya menunggu jika nanti terjadi penggempuran di kediaman Bang Onim selesai. Itu yang terjadi. Makanya saya berpikir bahwa saya harus mengatur strategi bagaimana caranya berusaha untuk keluar untuk menyelamatkan masa depan anak saya. Karena anak saya itu gurunya sudah meninggal, sekolahnya udah hancur, teman-temannya pun kita tahu sendiri itu diliburkan untuk 7 bulan karena mayoritas dari para muridnya itu sudah meninggal dunia. Jadi prediksi saya untuk sekolah di Gaza itu dalam waktu 7 sampai dengan 10 tahun belum efektif. Jadi harus mengambil keputusan keluar dari Indonesia, mengatur strategi bagaimana caranya di Indonesia bisa mengedukasi masyarakat atau publik tentang situasi yang ada di Palestina. Dan tadi juga dorongan untuk keluar Gaza dengan banyak sekali tantangan, terutama ketika melewati zona merah dilakukan. Berapa lama berada di zona merah itu? Apakah memang sengaja ditargetkan Bang Onim berada di situ kan? Itu kan tadi katanya kan zona pembantaian, iya, zona pembantaian pada warga yang ingin keluar dari Gaza. Jadi terakhir itu tiga hari untuk evakuasi. Yang pertama begitu berangkat 10 menit bom sana sini, putar balik badan untuk pulang ke rumah. Hari kedua terakhir juga sama, putar balik. Nah hari ketiga itu saya
berangkat bersama rombongan mobil ambulans Kementerian Kesehatan sekitar 7 atau 8 mobil ambulans. Yang mana saya sudah katakan kepada pihak mobil ambulans Kementerian Kesehatan bahwa saya akan pergi ke Rafah, kalau mau ikut silahkan. Karena mereka tahu Bang Onim pasti sudah diketahui oleh pihak Israel kan. Jadi kalau mau ikut silahkan. Begitu berangkat, mobil ambulans Kemkes membawa pasien untuk dievakuasi ke Mesir, saya di kendaraan kedua. Gitu baru berangkat 10 menit, situasinya sama, harus putar balik. Begitu putar balik di hari yang sama, saya menunggu 2 jam. Kalau hari ini saya tidak bisa keluar, maka saya tidak akan bisa keluar selamanya dari Gaza. Saya koordinasi dengan istri untuk keluar. Alhamdulillah begitu keluar jalan raya, itu ada warga sipil yang mau kitim Bang Onim. Ada juga 2 sepeda di jalan raya tersebut yang mengambil gambar. Gitu Bang Onim jalan dan sampai di aspal di wilayah yang pembantaian tersebut sudah mulai terlihat jasad kiri kanan. Gitu jalan 5 menit, 10 menit, dari belakangnya warga Gaza sudah ikut. Gitu 15 menit, gaganya ternyata sudah dibunuh, sudah ditembak oleh Yang mengikuti Bang Onim Bang tadi. Onim. Karena kan mereka tahu bahwa Bang Onim ini insya Allah aman. Karena tahu Israel pasti tahu koordinat Bang Onim. Dari mereka ikut dari belakang, ternyata yang jadi sasaran ditembak duluan itu 8 sampai dengan 10 kendaraan di aspal tersebut. Jadi pada saat Bang Onim jalan, ternyata yang di belakang sudah selesai, kendaraan sudah hangus, sudah meninggal. Bang Onim melewati itu, ternyata di depannya juga, sebelum Bang Onim tiba di zona tersebut, sudah ada yang ditembak juga. Ada sekitar 10 atau 12 kendaraan, itu sudah terbakar dan mereka tergeletak di aspal, darah, kematian. Terus mereka berteriak, tolong kami, saya nggak bisa ngapain. Karena kan ditembak. Di mobil itu ada berapa orang di Di mobil Bang mobil Onim? saya, warga negara Indonesia, 3 orang anak, istri saya dan sopir saya. Satu-satunya keluarga WNI. Iya, WNI berada di kendaraan tersebut. Begitu jalan sekitar 20 menit, ditembak oleh pihak sniper. Bagaimana kemudian Bang Onim bisa selamat akhirnya? Saya pada saat penembakan tersebut, saya sampaikan kepada sopir saya, tancap gas, jangan berhenti. Siapapun di depan. Yang saya khawatirkan, itu khawatirnya di depan itu nanti tank Merkava dari pihak Israel memalang aspal. Kalau memalang aspal, kami tidak bisa lewat dan pasti ditembak, selesai. Tapi alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala tidak ada tank Merkava, hanya ada angkatan laut karena kan perairan kan, angkatan laut dan juga sniper. Nah, itu mereka menembak. Saya tidak tahu apakah sasaran ke Bang Onim, yang jelas kendaraan Bang Onim ditembak. Itu kami menunduk. Bang Onim sempat ambil pakai video, kami menunduk dan saya bilang tancap gas, siapapun di depan harus ditabrak pokoknya untuk menyelamatkan warga negara Indonesia. Dan ternyata alhamdulillah lancar sampai dengan 25 menit, 30 menit bertiba di zona aman. Di zona aman. Nah, pada masa ditembaki itu berapa lama? Sekitar Momen ditembak oleh tentara Israel tadi. 20 menit. Selama 20 menit perjalanan harus ditembaki. Jadi 10 menit harus melewati jasad dulu dong. Iya. Jasad, itu 20 menit baru Itu badan mobil ditembaki. badan mobil saya juga nggak tahu apa kenapa badan mobil, karena tidak terbicara sama sekali. Yang jelas itu benar-benar diarahkan ke kami, kaca pecah. Tapi di saat itu memang Bang Onim merasa apakah memang sedang ditargetkan atau Yang jelas seperti apa? kaca saya pecah, kaca depan, kaca depan saya pecah. Alhamdulillah mungkin kaca depan pecah itu karena saya lagi nunduk di bawah, jadi pelurunya itu tembus ke belakang. Anak-anak dan istri seperti apa suasana kebatinan pada saat itu? Saling merangkul, saya bilang rangkul anak-anak semuanya, saya menunduk, saya di depan, saya tiarap di sana di bawah, terus anak-anak dan istri saya arahkan untuk saling merangkul dan tiarap juga sambil beristighfar, mengatakan Allahu Akbar, Astagfirullahaladzim. Dan alhamdulillah kami bisa selamat di zona tersebut, yang mana manusia apapun warga Gaza kalau melewati zona tersebut 90% akan ditembak oleh Gaza. Ditembak dan sudah ditunggu oleh pihak Indonesia ya, otoritas. Pihak Indonesia, pemerintah Indonesia menunggu di perbatasan. Saya mandiri. Nah, Bang Onim, saya mau tanya ya, Israel sendiri kan ingin warga Gaza itu mengungsi seperti itu. Otomatis untuk mengungsi harus melewati tadi zona merah tadi. Kenapa mereka yang menyuruh mengungsi, tapi kenapa mereka justru yang kemudian membinasakan sendiri gitu kan? Ada ultimatum dari pihak IDF-nya Israel agar supaya warga Gaza Utara mengungsi ke Gaza Selatan, warga Gaza City, kota Gaza mengungsi ke Gaza Selatan. Yang membingungkan itu mereka berada di zona yang Bang Onim melewati tadi, di zona perairan dan di zona Salahuddin Strait di Gaza bagian tengah.
itu mereka ditembak di situ. Saya juga tidak mengerti apakah ini kesengajaan dari pihak Israel agar supaya warga Gaza dikumpulkan di satu wilayah, setelah itu baru dibantai, dan itu memang kejadiannya mereka dikumpulkan, baru didor semuanya. Semuanya dengan tembakan? Iya, dengan tembakan. Tembakan itu tidak hanya dengan menggunakan pesawat drone tanpa awak, tetapi dengan menggunakan pesawat jet F-16. Coba kita lihat sendiri pesawat jet F-16 itu kekuatan rudalnya itu 6 ton. 6 ton dan radiusnya 300 meter. Jadi kalau contohnya jatuhnya 300 meter kita di sini, habis. Meledak semua badan kita. Itu yang dilakukan oleh pihak Israel. Jadi harusnya gini, jika mengarahkan warga Gaza Tengah, Gaza City, Gaza Utara ke Gaza bagian selatan, itu harusnya didampingi juga dong. Karena pihak Palang Merah Internasional pun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dan itu warga Gaza dibiarkan untuk sendiri tanpa ada pendampingan? Dibiarkan sendiri tanpa pendampingan dan mereka benar-benar ditembak target. Ditargetkan. Targetkan. Baik, kita akan lanjutkan dengan Bang Onim, namun kita akan jeda dulu. Dan kita masih bersama dengan Bang Abdillah Onim. Bang Onim, nah ketika sekarang Bang Onim udah pulang ke Indonesia, padahal ketika di Gaza, Bang Onim adalah satu-satunya yang menjadi tumpuan ya bagi Indonesia maupun juga bagi WNI yang ada di sana. Bagaimana nasib mereka sekarang? Apakah masih bisa berkomunikasi? Iya, untuk komunikasi ke sana saat ini saya sudah 1 hari dari kemarin itu tidak berhasil komunikasi dengan ibu mertua dan bapak mertua serta orang rumah, kan kediaman Bang Onim di Gaza City, serta tim Bang Onim yang ada di jalur Gaza. Berapa banyak keluarga dan juga tim yang ada di sana? Untuk ibu mertua, bapak mertua itu ada sekitar 20 orang keluarga istri saya, dan juga kalau tim Bang Onim yang NPC ada sekitar 90 orang yang mana mereka membantu dalam mengawal pendistribusian bantuan makanan. Jadi perlu sampaikan bahwa untuk jaringan di sana dalam 30 menit jaringan internet hanya ada sekitar 1 menit, kurang dari 1 menit. Jadi kita hanya menerima pesan WA masuk, kita tidak bisa membalas pesan tersebut. Kenapa demikian? Ini salah satu strategi dari pihak Israel untuk menyadap atau memotong jaringan internet ke seluruh wilayah jalur Gaza. Jadi memang sengaja agar supaya informasi atau update atau kabar yang terjadi di Gaza itu tidak diekspos ke luar negara seperti itu. Dan sebaliknya kita pun sulit untuk berkomunikasi dengan mereka. Jadi begitu jaringannya putus, internet putus, listrik putus, mereka melakukan pemboman. Selesai bahwa ada internet, 1 menit muncul, kita udah berdarah-darah, kita udah ngelihat bagaimana reruntuhan, udah melihat bagaimana jasad anak-anak, warga sipil, para pasien seperti itu. Nah, Bang Onim, kita sering melihat ya banyak sekali video-video yang sudah terpublish di media internasional, sebegitu parahnya serangan-serangan itu dan juga membumi hanguskan, meluluhlantakan Gaza, bahkan juga banyak anak-anak jadi korban. Kita sering melihat itu sampai detik ini. Dan apakah memang seperti itu keadaan sehari-hari yang terjadi di Gaza? Boleh digambarkan? Karena alasan Israel kan Hamas dan Hamas terus yang menjadi dasar mereka melakukan penyerangan itu. Iya, bagi saya sebagai warga sipil, aktivis kemanusiaan Indonesia yang berada di Gaza selama lebih dari 13 tahun, itu saya berpikir bahwa harusnya pihak Israel itu fair. Maksudnya kalau contohnya mau berhadapan face to face dengan militer atau pejuang Palestina, harusnya warga sipil, anak-anaknya tidak disentuh. Ini kenapa mereka berdalih, mereka melakukan pembantaian, pembunuhan terhadap warga sipil, anak-anak, wanita, lansia, perempuan, berdalih bahwa mereka itu adalah pihak Hamas atau pihak pemberontak lah kata mereka. Itu hanya sebuah alasan mereka saja, karena saya melihat bahwa memang ini adalah salah satu cara dari pihak Israel untuk menyompitkan atau mengambil wilayah jalur Gaza, dan juga mereka tidak ingin satupun manusia hidup di wilayah jalur Gaza. Dengan demikian terjadi pembantaian, bahkan kita lihat sendiri kan, rumah sakit dihancurkan, gereja dihancurkan, masjid dihancurkan, madrasah dihancurkan, fasilitas-fasilitas yang vital pun ikut dihancurkan. Nah, Bang Onim juga sebagai saksi mata yang selama belasan tahun ada di Gaza, bagaimana Anda melihat kesehariannya, support langsung, kontribusi dunia, negara-negara dunia untuk Gaza selama ini seperti apa yang Anda lihat?
Ya kan konkret kemarin, atau tidak? Karena kan sekarang ada anggapan dunia terkesan diam. ya sampai dengan saat ini kan sebenarnya sudah lebih dari 130 negara yang menekan Israel. Akan tetapi kunci atau tombolnya itu bukan di 130 negara ini. Akan tetapi kunci atau tombolnya gencatan senjata atau jeda perang atau pemberhentian perang itu kuncinya ada di Amerika Serikat. Jadi kalau contohnya Biden atau Presiden Amerika Serikat mengatakan bahwa detik ini juga harus diberhentikan peperangan atau jeda peperangan yang kita kenal dengan gencatan senjata, hari ini juga atau detik ini juga akan berhenti. Tapi kan semua itu keputusannya ada di pihak Amerika Serikat. Itu yang membuat negara-negara, bahkan negara Arab juga sebenarnya kewalahan. Karena kan mereka juga ditekan. Jadi prinsipnya gini, negara Arab, Palestina bertetangga dengan negara Arab seperti Jordan, Mesir, dan lain-lain. Itu umpamanya pihak Israel gebukin warga Gaza, sembari mengatakan kalian jangan ikut campur ya, mau digebukin juga nggak? Itu yang dilakukan oleh pihak Israel terhadap negara-negara yang ada di sana. Akan tetapi yang dikhawatirkan, contohnya satu negara saja berani mengirim militer mereka ke Gaza atau ke Palestina, maka akan terjadi perang teluk. Ini yang dikhawatirkan. Kalau terjadi perang teluk, yang rugi siapa? Bukan Arab. Yang rugi itu Israel. Karena kan kita lihat sendiri kekuatan Mesir, Jordan, Suriah, apalagi Libanon, kekuatannya kan luar biasa. Kalau contohnya mereka bersatu, perang teluk, Israel habis. Walaupun saat ini kita lihat pertumpahan darah sudah sebegitu luar biasa atas nama kemanusiaan pun, menurut Anda tidak ada potensi bahwa ini akan bisa dihentikan dari pandangan Anda? Sebenarnya yang terjadi di saat ini tidak lagi terjadi peperangan antara militer Israel dengan pejuang Palestina, akan tetapi sudah ke tingkat pembantaian yang dilakukan oleh militer Israel terhadap warga sipil, anak-anak yang bisa kita kenal dengan genosida. Saat ini terjadi genosida. Jadi warga Gaza saat ini nyawanya tidak ada harganya sama sekali. Anak-anak Gaza nyawanya tidak ada harganya sama sekali. Di muka bumi saat ini, manusia yang tidak ada harganya sama sekali nyawanya itu adalah saat ini terjadi di jalur Gaza. Makanya harusnya kita berpikir bahwa walaupun terjadi peperangan seperti ini, kita harus fair dan juga harus memilih menetralisasi bahwa kemanusiaan itu harus dikedepankan. Karena saya menjadi saksi bagaimana melihat kematian, darah, tangisan, terus bom sana sini. Sampai saat ini sebenarnya kuping saya juga masih sakit karena begitu dentuman bomnya itu sangat kencang sampai kaca kediaman Bang Onim pecah. Bahkan rudal jatuh itu 50 meter dari kediaman Bang Onim. Dan juga pihak Israel melemparkan bom fosfor itu di seputar kediaman Bang Onim. Jadi masuk ke dalam tuh waktu itu. Buru-buru saya dan anak istri pakai masker dan juga menyiram dengan air bom fosfor tersebut. Rumah Sakit Indonesia sekarang juga sudah menjadi sasaran. Dan seperti apa jika memang akhirnya tidak ada Rumah Sakit Indonesia? Rumah Sakit Indonesia pada saat terjadi peperangan, saya ke Rumah Sakit Indonesia 2 kali untuk distribusi bantuan obat-obatan dan bantuan bahan makanan serta solar. Kan ada isu yang muncul katanya di bawah Rumah Sakit Indonesia itu ada bunker kah atau terowongan yang dimanfaatkan. Sebenarnya itu cuma alasan pihak Israel saja. Itu sebenarnya apa terowongan itu, Bang? Itu bedroom itu ya bedroom untuk tempat penyimpangan obat-obatan di bawah gedung rumah sakit, terus juga ada laboratorium, terus juga ada bensin dan solar, itu adanya di bawah seperti itu. Jadi perlu sampaikan bahwa seluruh rumah sakit yang ada di Gaza, tidak hanya Rumah Sakit Indonesia, itu sudah ditargetkan. Bukan berarti diratatanakan ya, tapi ditargetkan akan dirudal ke ruangan tersebut. Nah, Rumah Sakit Indonesia di halamannya, Rumah Sakit Ashifa di halaman dan di lantai 4-nya. Rumah Sakit Al-Quds sudah tidak aktif lagi, jadi mereka beroperasi atau melakukan tindakan operasi pasien itu tidak lagi menggunakan pembiusan. Coba kita bayangkan tangan putus tidak dibius, terus juga kaki putus tidak dibius. Pada saat melakukan operasi itu tidak menggunakan penerang atau listrik. Itu saat ini yang terjadi di Gaza. Jadi saya sebagai manusia tentunya mengatakan bahwa ini sebuah tindakan yang luar biasa biadab, yang tidak ada rasa kemanusiaan sama sekali. Oke lah kalau contohnya kalian membenci masyarakat Palestina,
atau komunitas tertentu atau pejuang tertentu, tapi jangan sentuh dong anak-anak, kan mereka tidak punya salah seperti itu. Nah, di kesempatan ini pun juga saya menyampaikan bahwa kejadian di Palestina atau di Gaza saat ini itu jauh dengan yang namanya isu agama, itu tidak ada. Dan satu hal yang juga mungkin pemirsa perlu ketahui ya, kenapa seorang Abdillah Onim ini bisa langsung tinggal di Gaza, karena pada waktu itu memang dari aktivitas menjadi relawan dan akhirnya bertemu jodoh di Gaza dengan istri. Saya alumni Metro TV. Alumni Metro TV juga, kontributor Metro TV yang akhirnya berkeluarga dengan WNA Palestina dan memiliki sekarang 3 orang anak ya. Selama berkeluarga ada problem tidak ketika kemarin pulang membawa istri yang WNA? Sebenarnya pada awal peperangan istri saya bilang kayaknya kita jangan keluar deh, ini sudah terbiasa kita. 10 hari kemudian bisa keluar, nggak santai aja, kita udah terbiasa. Itu istri mengatakan demikian ya? Itu dengan contohnya saya kan sebagai warga asing yang walaupun sudah terbiasa dengan situasi kan otomatis berbeda dengan mereka dari generasi ke generasi sudah melihat langsung. Itu dikuatkan oleh istri saya, dikuatkan oleh anak-anak saya. Abi, santai aja, itu seperti tahun-tahun sebelumnya kita di sini. Begitu 17 hari, 18 hari kemudian langsung kayaknya kita harus keluar deh. Sang istri yang pertama kali mendorong gitu, karena setelah melihat sekolah-sekolah hancur, terus juga guru-guru mereka yang meninggal dunia dan pembantaian luar biasa itu sudah mulai dirasakan. Istri saya ambil keputusan bahwa kita harus keluar untuk menyelamatkan masa depan anak-anak. Yang walaupun teman-teman di luar mengatakan bahwa Bang Onim jangan kabur, ternyata berjuang juga harus membutuhkan strategi, membutuhkan taktik, bagaimana caranya Bang Onim ada di sini, tapi bisa memberikan manfaat untuk saudara-saudara kita yang di jalur Gaza. Jadi, alhamdulillah keputusan yang tidak mudah untuk diambil seperti itu. Jadi, Bang Onim saja yang sudah belasan tahun tinggal di Gaza tidak kuat, apalagi teman-teman yang ada di Indonesia melihat saja tidak kuat kan. Jadi saat ini tidak cukup dengan air mata saja, tapi kita membuka kedua telapak tangan untuk minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita yang saat ini. Itu yang dibutuhkan itu adalah bagaimana caranya pemberhentian peperangan, karena kematian anak-anak itu mereka sudah tidak ada harganya sama sekali di sana. Dan itu saya melihat langsung kok bisa pembantaiannya brutal ini, apakah mereka itu manusia ataukah seperti apa gitu. Jadi memang berharaplah semoga dalam waktu dekat ada kabar baik. Warga Gaza itu selalu berdoa, ya Allah, mukjizatmu ya Allah, turunkan mukjizatmu supaya kami bisa terlindungi, karena mereka tidak ada tempat berlindung. Bang Onim saja di warga Indonesia ditanya ada tempat berlindung nggak ada. Jadi dalam rumah itu kami bagi tugas, istri di ruang tamu, Bang Onim di kamar. Kalau kamarnya dibom, Bang Onim meninggal, istri hidup. Kalau ruang tamunya dibom, istri meninggal, Bang Onim hidup. Salah satu cara yang kita pakai di sana untuk menjaga keturunan dan generasi, caranya seperti itu. Dan ini ditekankan, diterapkan oleh warga Gaza. Kan kita lihat sendiri anak-anak yang menulis namanya di tangan mereka, supaya mereka meninggal, jasad mereka di tangannya namanya ketahuan dari marga apa. Itu yang terjadi saat ini di Gaza. Jadi kita Indonesia berharaplah, karena jumlah muslim terbesar di dunia ada di Indonesia, masyarakat Palestina menaruh harapan mereka kepada Indonesia. Nah, istri dari Bang Onim sekarang juga sedang rehat ya, istirahat karena perjalanannya juga tidak mudah, tapi juga ada anak-anak dari Bang Onim. Boleh ketemu Bang Onim? Anak-anaknya malah. Oke. Lewat sini Bang. Oke. Ini namanya? Salim sana. Nanti main tak. Siapa namanya? Nusantara. Hai, siapa namanya? Bahari. Namanya Bahari. Nusantara putra keberapa Bang Onim? Iya. Ini Nusantara putra yang kedua. Ini sini Nusantara. Yang pertama adalah Filin. Filin itu warga negara Indonesia, kepanjangannya Filin, Filistin Indonesia, marga Onim. Yang kedua Nusantara Onim, Indonesia juga. Ini Bahari Onim. Jadi kan namanya unik. Saya sengaja menamakan seperti itu. Jadi kedepannya kalau Bang Onim namanya usia kan ditentukan oleh Allah ya, dan kita kan tidak selamanya hidup. Jadi kedepannya kalau contohnya teman-teman mendengar ada kok di Palestina ada nama Nusantara, itu anak Bang Onim, putra Bang Onim. Dan ini pertama adik-adik Nusantara Bahari ini ke Indonesia? Enggak, sebelumnya udah pernah? Sebelumnya udah pernah. Halo, bisa bahasa Indonesia Nusantara? Bisa. Boleh. Halo, apa kabar? Halo.
Apa Bilang. kabar pemirsa? Gitu. Bilang. Apa kabar? Pemirsa. Pemirsa. Metro TV. Metro TV apa kabar? Coba. Ya. Apa kabar Metro TV? Gimana? Gimana? Makanan Indonesia enak nggak? Suka nggak? Suka. Makanan apa yang paling disuka? Bakso. Bakso. Sama apa lagi? Sama apa lagi? Gorengan. Goreng. Kalau buah-buahan apa yang paling suka? Buah. Suka apa? Makanan. Buah. Durian. Buah durian. Kalau Bahari Bahari paling suka apa? paling suka makanan apa? Sayang. Rambutan. Rambutan. Malu dia. Nah, ini melihat Nusantara dan Bahari aja kita bahagia ya. Ini mewakili anak-anak Palestina dan Gaza, kehadiran mereka di Indonesia, Bang Onim. Jadi ini suatu kebahagiaan tersendiri dan tentu saja kita berharap bahwa anak-anak di Gaza, Palestina segera mendapatkan kehidupan yang semestinya Amin. mereka Amin. berhak untuk alami dan juga Amin. rasakan. Amin. Dan Bang Onim, menurut Bang Onim, apa yang mungkin langkah konkret yang bisa kita lakukan untuk membantu anak-anak khususnya di Gaza, Palestina di sana? Iya, mereka ini kan anak-anak yang perlu mendapat hak hidup, hak bermain, hak tidur, hak makan, hak sekolah. Nah saat ini di Gaza itu anak-anak seperti Nusantara, Bahari itu sekolahnya sudah hancur. Sekolah kamu masih ada nggak? Udah nggak ada. Sekolah udah hancur, terus teman-temannya tadinya bermain dengan teman-temannya di sekolah itu banyak yang meninggal, putus komunikasi. Bahari juga sama, guru-gurunya ditekan, orang Indonesia juga ketahuan sudah ada yang meninggal. Jadi pesan saya untuk masyarakat Indonesia, seluruh elemen lapisan masyarakat Indonesia, ya kita mendoakan saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina tentunya, karena satu-satunya negara yang belum merdeka adalah Palestina. Kemarin itu trauma, melihat kematian, melihat dentuman bom, dan itu bom itu di depan mata mereka. Itu kan anak-anak kecil, jadi kan harusnya mereka punya hak bermain ya, hak sekolah, hak. Kami keluar kemarin baju di badan, keluar dari Gaza itu baju di badan. Nah, kemudian selanjutnya apa yang akan Bang Onim lakukan bersama keluarga di Indonesia? Untuk saat ini, alhamdulillah nih, saya sudah komunikasi dengan istri, kata istri dalam waktu 8-10 tahun ke depan itu tidak ada sekolah di Gaza. Ada baiknya kita untuk sementara stay di sini sembari mencari sekolah yang pas untuk Nusantara, Bahari dan Filim. Dan Si Nusantara senang ya di Indonesia, nanti mau sekolah di Indonesia? Mau ya? Oke, umurnya berapa ini tadi? Umur kamu berapa? Umurnya berapa? 10. Kalau kakak 11. Kalau adik Bahari? Berapa umurnya? Berapa tahun? 6 tahun. Baik, terima kasih Bang Onim ya Sama-sama. untuk waktunya Terima kasih. berbincang bersama Metro TV. Semoga Bang Onim, keluarga selalu sehat. Salam juga buat istri dan keluarga besar di Gaza. Kami mendoakan semoga keluarga dalam keadaan baik dan bisa melewati masa-masa sulit selama perang ini terjadi. Baik, terima kasih Bang untuk waktunya, dan pemirsa, demikian perbincangan dengan Abdillah Onim, salah satu mata dan telinga Indonesia, dan kita akan selalu support apa yang menjadi perjuangan dari warga Palestina yang ada di Gaza dan juga di wilayah Palestina lainnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.